Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Kamaria dengan NIM 1938015 akan menyampaikan video saya yang berjudul menganalisis perkembangan Eropa pada masa abad pertengahan, yaitu perperangan 100 tahun dan perang salib. 1. Perang 100 tahun. Apa yang terjadi pada perang 100 tahun? Perang 100 tahun adalah sebuah konflik bersenjata sepanjang 116 tahun antara kerajaan Inggris dan Prancis. Meski perang ini berlangsung sepanjang masa kuasaan 5 raja Inggris dan 5 kerajaan Prancis atau Pruis. Kerajaan Inggris dan Prancis, perang 100 tahun merupakan perang keluarga antara dinasti Capetier di Prancis menghadapi dinasti Palatinate atau Inggris. Peristiwa khusus yang menyusut perang adalah ditolaknya klaim tahta Prancis oleh Edward III atau Pangeran Inggris dan dinobatkan Philip of Blois dengan gelar Philip VI. Edward III tidak menentang keputusan tersebut, tetapi memendam dendam untuk menghancurkan Prancis. Terjadinya perang 100 tahun bermula dari kebangkitan kembali semangat Inggris pasca penurunan Raja Edward II yang dinilai sangat lemah, pemimpin oleh para kaum bangsa Inggris. Edward II digantikan oleh putranya yang mendapat gelar Edward III. Mendekati akhir abad pertengahan, terjadilah perperangan antara dua kerajaan Eropa yang berlangsung selama lebih 100 tahun. Perang tersebut dilatar belakangi oleh Inggris yang berusaha menguasai seluruh wilayah kerajaan Prancis. Perang 100 tahun adalah sebuah konflik bersenjata sepanjang 116 tahun. Perang ini kebanyakan terjadi di Prancis, dan meski ia mirip sebuah perang saudara maupun konflik nasional, sejarawan Philip de Blois memperkirakan perang ini telah terjadi pada sekitar tingkat provinsi. Fordert Blair menambahkan bahwa Inggris dan France sebagai sebuah provinsi. Terjadinya perang 100 tahun bermula dari kebangkitan kembali semangat Inggris pasca penurunan Raja Edward II yang dinilai sangat lemah dalam pemimpin oleh para kaum bangsawan Inggris. Edward II diganti oleh putranya dengan gelar Edward III. Yang kedua yaitu Perang Salib. Apa itu Perang Salib? Perang Salib adalah serangkaian pertempuran antara kekuatan Eropa melawan kekuatan Muslim pada abad pertengahan. Perang Salib adalah sebuah bagian perang-perang agama di Asia Barat dan Eropa antara abad ke-11 sampai abad ke-17. Siapa saja yang terlibat dalam perang ini? Yang pertama yaitu Paus Urbanus II adalah seorang pemuka agama. Yang kedua yaitu Slaus Ayyubi Salahuddin adalah Sultan Mesir sekaligus pendiri dinasti Ayyubi. Yang ketiga yaitu Richelieu I atau sering dijuluki sebagai Richelieu Lionhead adalah sosok yang mendominasi Perang Salib III. Yang keempat yaitu Luigi Arlan I adalah Sultan Saljuk Rum kedua yang penguasa antara tahun 1092 sampai 1107. Yang kelima yaitu Sultan Baybar. Sultan Baybar ini adalah salah satu pemimpin Memeluk paling terkenal. Dan keenam Frederick II. Frederick II adalah Kaisar Romawi suci dan Raja Sisilia yang menjadi tokoh utama dalam Perang Salib VI. Terjadinya Perang Salib antara Timur Islam melawan Barat Kristen disebabkan oleh banyak faktor utama seperti agama, politik, dan sosial ekonomi. Perang Salib ini terjadi pada tahun yaitu Perang Salib pertama terjadi pada tahun 1905, Perang Salib II 1147 sampai 1150, Perang Salib III tahun 1189 sampai
1192. Perang Salib 4 terjadi pada tahun 1202 sampai 1204. Perang Salib 5 terjadi pada tahun 1217 sampai 1221. Perang Salib 6 terjadi pada tahun 1228 sampai 1229. Perang Salib 7 terjadi pada tahun 1248 sampai 1254, dan Perang Salib 8 terjadi pada tahun 1270, dan Perang Salib 9 terjadi pada tahun 1271 sampai 1272. Sebagian perang di Levant atau analita perubahan wilayah direbutnya Darussalam tanggal 1906 sampai 1099. Perang Salib pertama dilancarkan pada tahun 1096 oleh Paus Urban II. Terjadinya Perang Salib antara Timur Islam melawan Barat Kristen disebabkan oleh banyak faktor utama seperti agama, politik dan ekonomi, serta bermula pada tahun 1070 ketika Yerusalem diambil oleh Bani Saljuk dari Turki, dan pada tahun 1071 Diogenes, Kaisaran Yunani, dikalahkan dan ditawan di Merzikir. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.